Adapun yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan SKL. A. Standar kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial. Baik, memahami elemen-elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum paradigma baru, yaitu terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, standar kompetensi lulusan SKL. Yang kedua yaitu standar isi, dan yang ketiga yaitu standar proses. Adapun elemen perubahan jenjang kompetensi lulusan SKL yang terdeskripsi yaitu SD, SMP, SMA, SMK. Adanya peningkatan dan keimbangan soft skill dan yang hard pertama skill yaitu standar yang kompetensi lulusan aspek SKL. kompetensi sikap, Standar keterampilan kompetensi dan sikap, pengetahuan. kompetensi Spiritual yang dan semula sikap diturunkan sosial. dari mata Sedangkan pelajaran sikap berubah spiritual menjadi mata adalah pelajaran dikembangkan dari untuk mencapai kompetensi. insan yang beriman Kompetensi dan dikembangkan bertakwa melalui kepada Tuhan tematik Maha Esa. terpadu. Yang kedua yaitu sikap Adapun sosial yang untuk kedua mencapai yaitu insan yang berakhlak elemen- mulia, elemen sehat, kurikulum mandiri, darurat. demokratis, Kurikulum bertanggung ini jawab. disiapkan Adapun yang bagi B, yang masih kompetensi melaksanakan pengetahuan PJJ untuk mencapai insan yang untuk berilmu. jenjang Yang C PAUD, yaitu SD, kompetensi SMP, keterampilan untuk SMA, mencapai dan insan SMK. yang cakap dan kreatif. Yang ketiga yaitu elemen kurikulum paradigma baru, terbagi menjadi 3. 1. Berbasis kompetensi seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkai sebagai suatu proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi belajar yang fleksibel. Yang kedua yaitu pencapaian belajar dalam fase-fase seperti dari umur 2 tahun sampai 3 tahun per fase, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkatan pencapaian atau kebutuhan gaya belajarnya. Yang ketiga yaitu karakter Pancasila sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan interdisipliner, yaitu berorientasi pada pembentukan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil belajar Pancasila dan lain-lainnya. Pun yang terakhir yaitu standar proses, di mana standar proses ini terbagi menjadi 2, yaitu standar proses pembelajaran mencakup, dan yang kedua yaitu standar proses penilaian pembelajaran. Yang pertama yaitu standar proses pembelajaran mencakup, Di mana terbagi menjadi 4. A. Menggunakan pendekatan saintifik melalui pengamatan, menanya, mencoba, mengolah, mengujikan, menalar, dan menciptakan. Yang B yaitu menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran semua mata pelajaran pembelajaran. Dan yang C yaitu menentukan siswa untuk mencari tahu, bukan diberitahu, atau bisa dikatakan discover learning. Yang D yaitu menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi, pembawa pengetahuan, dan berpikir logis, sistematik, dan kreatif. Adapun yang kedua yaitu standar proses penilaian pembelajaran, terbagi menjadi 3 poin.
Yang pertama yaitu mengukur tingkatan berpikir melalui dari rendah sampai tinggi. Yang kedua yaitu menekankan pada pertanyaan yang membutuhkan pemikiran mendalam, bukan sekedar hafalan. Yang C yaitu mengukur proses kerja siswa, bukan hanya hasil kerja siswa, tapi sesuai dengan prosesnya. Yang D yaitu menggunakan portofolio pembelajaran siswa. Adapun baik, mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada tutur kata atau kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih, bye bye.